Sama Pak Mita apa? Pak Mita jam kedua juga ada kelas ya? Ada kelas. Kalau nggak ada kelas bisa tuh sama Pak Mita. Cuma yang kelas paginya saya juga ada yang kelas juga yang anak ini. Jadi bentrok susah. Tanggal 12. Ini setahun yang lalu. Setahun yang lalu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya, rekan-rekan mahasiswa baik yang online, ya, yang online ataupun yang offline yang ada di kampus Cikarang dan Kerawang ya. Nah, pada hari ini sebelum kita mulai ya, karena masih dalam suasana bulan Syawal ya, taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa syiyamakum minal aidin wal faizin ya. Mohon maaf lahir dan batin ya. Karena selama kita kuliah kita sudah 2 sesi ketemu ya, kita udah sama-sama Lebaran ya. Kemarin liburnya cukup panjang ya, karena Lebaran saat ini tuh Lebaran yang paling panjang liburnya itu Lebaran sekarang. Hampir seminggu, terus tambah lagi kalau pihak sekolah itu ada yang sampai hari Rabu dia baru mulai masuk. Nah, dengan adanya seperti itu, ini menyebabkan bahwa perubahan-perubahan ya, tentang biasa semangatnya muncul semangat baru ya, semangat habis Lebaran, sama ada semangat Syawal ya. Secara otomatis ya teman-teman lebih mulai lagi aktivitas seperti biasa, dan semangatnya tidak bisa dikalahkan ya oleh semangat bulan Syawal gitu ya. Artinya semangat Ramadan kemarin tetap ditingkatkan. THR itu kan ya diharapkan setiap ini tuh oleh karyawan rata-rata mengharapkan itu ya. Cuma kalau di perusahaan tuh ada 2 kan, ada THR, ada awal tahun biasanya itu dapat 2, ada gaji ke-14 nah itu. Kalau di ini cuma beda kalau misalnya di yang lain mungkin tidak ada bonusnya. Biasanya kan bonus itu kan nanti ujungnya akan berimplikasi terhadap kenaikan gaji UMR. Gaji UMR ada kenaikannya, dan di situ biasanya ada perubahan tuh yang berhubungan dengan perubahan di yang lainnya. Baik, hari ini kita akan membahas tentang ini ya. Screen saya di yang online sudah terlihat ya. Nah, hari ini kita akan berbicara tentang pendapatan nasional ya.
Pendapatan nasional ini berarti adalah pendapatan yang didapatkan oleh pemerintah nih dari berbagai macam hal, dari berbagai macam kebutuhan perusahaan. Perusahaan itu, pemerintah itu dapat dana itu selain dari pajak juga mereka dapat namanya itu dari berbagai macam usaha-usaha BUMN, devisa negara yang dapat orang-orang yang bekerja ke luar negeri dan sebagainya, itu mereka dapat pajak juga, ada devisa yang dapatin dari negara. Tapi saat ini Indonesia ini masih penghasilannya paling besar adalah pajak. Jadi dipajaki semua secara otomatis dengan pajak-pajak yang bayar adalah warga negara Indonesia. Paling tinggi. Ketika paling tinggi, kebutuhannya semua bergantung kepada rakyat. Makanya kan kalau misalnya rakyat yang paling berkuasa itu rakyat, karena rakyat yang punya duit gitu. Nah, sementara kalau misalnya pemerintah adalah mereka yang memanfaatkan, yang mengambil keuangan itu untuk biaya operasionalnya mereka. Tujuan dan manfaat mempelajari pendapatan nasional, tujuan pertama adalah kita ingin mengetahui adanya kemampuan dan ada pemerataan perekonomian masyarakat dan negara. Yang kedua adalah memperoleh taksiran yang akurat tentang nilai barang dan jasa dalam satu tahun. Ya. Yang ketiga adalah membantu pemerintah dalam hal merencanakan, dalam hal dia melaksanakan program pembangunan. Ya. Yang keempat adalah mengkaji dan mengendalikan faktor-faktor yang mempengaruhi perekonomian negara seperti apa. Manfaatnya setelah kita mempelajari pendapatan nasional ini, yang pertama adalah kita akan mengetahui struktur perekonomian negara ya. Negara kita kan mayoritas masih agraris ya, masih pertanian masih banget, industri juga sudah mulai berkembang, ada jasa itu kecil banget. Tapi sebenarnya usaha jasa ini adalah usaha tolak ukurnya kepuasannya adalah kepuasan yang bisa dinikmati, kepuasan saja. Kayak kita misalnya lagi capek-capek, kemudian kita ibaratnya itu melakukan dengan berbagai macam apa yang dibutuhin jasanya. Misalnya kayak ke salon ya, nah, sampai ibaratnya dia merasa rileks dan sebagainya, itu kan nggak merubah apapun, nggak ada yang kita makan, tapi kita pelayanan. Sama kayak gitu. Pendidikan juga teman-teman nggak menikmati secara proses hasil ya, kayak produk ada membeli handphone, produk handphone ini teman-teman pakai bawa kemana-mana menikmati. Pendidikan teman-teman dapat ilmu saja. Selesai dapat gelar, dapat ijazah, yang teman-teman dapatkan itu adalah kepuasan. Dan itu juga termasuk sebagai salah satu investasi jasa. Kemudian mengetahui pertumbuhan perekonomian negara ya dengan cara membandingkan pendapatan nasional dari waktu ke waktu, pendapatannya bagaimana. Negara juga selain dia punya penghasilan, dia juga punya ini, juga dia punya utang harus dibayarkan. Saat ini per hari ini harga emas lumayan tuh signifikan banget sampai punya 2 juta ya, sampai 2 juta ya. Nah, ini yang punya tabungan emas luar biasa tuh. Punya tabungan emas, benar luar biasa. Karena kenapa? Karena kalau tabungan emas itu kemarin masih 1.200.000-an ya sekarang. Masih bawah. Yang menabung emas tuh untungnya 5 tahun ke atas investnya. Tapi jangan emas perhiasan ya. Kalau emas perhiasan ada suratnya tetap sama aja, nggak ngaruh. Malah yang ada dipotong kan, ada pemotongan dan sebagainya gitu. Makanya idenya FM itu diinikan 5-10 tahun disimpan, kemudian dia akan menguntungkan. Yang ketiga membandingkan perekonomian antar daerah. Yang keempat adalah menjadikan dasar perbandingan dengan perekonomian negara lain ya. Yang kelima adalah dapat membantu kebijakan pemerintah di bidang ekonomi. Nah, pendapatan nasional ini adalah nilai dari barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu negara ya dalam satu tahun. Nah, arti negara ini berarti global, orang-orang yang ada di Indonesia semuanya, perusahaan-perusahaan. Jadi menciptakan barang, menciptakan jasa, diproduksi secara besar-besaran di seluruh Indonesia dalam waktu tertentu. Itu adalah pendapatan nasional. Dalam konsepnya, nanti dalamnya ada lebih spesifik dibedakan, ada namanya produk nasional bruto atau dikenal dengan nama disingkat PNB, Gross National Product GNP. Yang kedua ada namanya produk domestik bruto PDB. PDB ini atau Gross Domestic Product. Kita bahas satu persatu. Pertama adalah GNP, GDP atau PDB ya, pendapatan domestik bruto. Nilai suatu barang dan suatu jasa dalam suatu negara
yang diproduksikan oleh faktor-faktor produksi milik warga negara tersebut dan warga negara asing. Nah, ini yang ada di Indonesia diproduksi. Nah, ini adalah barang yang di PDB ini, pendapatan domestik bruto. Konsepnya adalah domestik. Artinya namanya domestik berarti batas wilayahnya negara. Batas wilayahnya. Beda halnya kalau misalnya berbicara tentang GNP, PNB, nilai barang dan jasa dalam suatu negara yang diproduksi oleh faktor dalam faktor produksi ini hanya milik warga negara tersebut saja. Konsepnya apa? Konsepnya adalah kewarganegaraan konsepnya. Nih kalau kita lihat di sini. Ini ada gross domestic product, ada gross national product. Kalau nasional berarti ini hanya GDP itu hanya domestik. Gross domestik hanya negara saja, Indonesia saja. Nah, ini warga negara Indonesia dan warga negara asing yang tinggal di Indonesia, inilah yang namanya GDP, gross domestic product. Tetapi kalau GNP, dia adalah antar negara, orang Indonesia yang tinggal di Malaysia, orang Indonesia yang tinggal di Singapura, orang Indonesia yang tinggal di Amerika, ya kan? Nah, ini adalah GNP, gross, merupakan gabungan dari macam penghasilan yang didapatkan. Mereka juga dapat adanya devisa negara, mereka dapat pajak, mereka juga, makanya yang kita pengiriman kita masih agak itu tenaga kerja kita tenaga kebanyakan tenaga asisten rumah tangga yang keluar. Biasanya mereka punya masalah keluarga ya, tidak bisa nyari uang di kampung segala macam, akhirnya jadi TKW dan sebagainya. Gitu. Nah itu yang paling sering terjadi. Atau ada juga yang punya masalah dengan kehidupan rumah tangganya, punya masalah batin atau mungkin masalah psikis, akhirnya tidak terobati, akhirnya dia keluar negeri dan sebagainya. Itu banyak hal itu. Karena masing-masing orang yang ketika dia ini cuma ingat, kalau saya sih bikinnya gini, waktu kita kan terbatas ya dengan papakan umur dan segala macam. Kalau kita menghabiskan waktu kita hanya untuk itu, di usia tua kita capek juga gitu. Sama teman-teman berjuang, cara kerja dan sebagainya, teman-teman menata kehidupan masing-masing, walaupun dunia bukan selama-lamanya kita hidup di dunia, tapi tetap kita harus punya suatu hal yang memang nanti di masa tua kita minimal kita nggak bisa nolak. Itu yang harus disiapkan. Kalau luar negeri segala macam, kalau cuma sekedar kerja ya balik ke Indonesia lebih baik sih. Karena dari tingkat stres di Indonesia lebih masih enak banget. Luar negeri itu stres tinggi banget. Bahkan di Korea, di Jepang itu tingkat bunuh dirinya per hari itu luar biasa mereka yang bunuh diri. Karena mereka dengan berbagai macam tekanan di kehidupan mereka yang kuat dan sebagainya. Alhasil di luar negeri itu mereka nggak mau berumah tangga. Jepang, Korea itu udah nggak mau rumah tangga. Mungkin mereka kalau mungkin urusan prinsip mungkin mereka iya, tapi untuk rumah tangga mereka nggak mau. Bahkan mereka nggak mau punya anak dan sebagainya. Bahkan pemerintah di Jepang itu udah boleh siapa yang mau nikah dikasih rumah, tetap nggak berhasil di sana karena di sana saking stres tidak tinggi. Negara kita adalah negara yang paling enak sebenarnya, kita mau beli rumah, mau beli mobil, mau gimana itu bebas ya. Kalau gaji, berbicara rezeki, konsepnya itu sebenarnya kembali ke kita, gaji itu hanya nominal angka, tapi penghasilan teman-teman kan nggak harus mendapat dari gaji. Terlalu ini ya, kalau saya bilang terlalu sempit kalau teman-teman menilai rezeki itu hanya dari sekedar gaji yang teman-teman dapatkan dari tempat kerja sesuatu. Kalau teman-teman bisa mendapatkan dari pekerjaan side job, pekerjaan profesional, atau teman-teman punya usaha sampingan dan segala macam, itu lebih baik. Banyak orang-orang yang dia bisa punya usaha itu bermula dari mereka cuma sampingnya. Akhirnya yang utamanya dia kalahkan, dia keluar tempat kerja, sampingannya yang jadi utama dia kalau sudah bisa. 2-3 tahun merintis usaha itu belum kelihatan naik turunnya, belum kelihatan untung rugi. Jadi kalau teman-teman mau merintis dan memang ini mulai dari sekarang. Kalau di sekarang ya kurs dolar kan tinggi ya sekarang ya. Makanya kebanyakan orang pada cari kerja ke luar negeri. Tapi yang aku sering lihat di FTV di TikTok itu sering banget muncul itu di Kamboja. Kamboja itu parah banget sih. Kenapa? Itu apa ya? Dibilang dia
memasarkan kayak di Jepang atau di Korea gitu kan, PKW gitu kan. Tapi pas di sana mereka kayak disiksa gitu. Itu kasian banget sih. Makanya agak hati-hati di dalam memilih ibaratnya itu ini ya, agentnya. Karena masing-masing ini juga gitu. Makanya ke luar negeri kan, kalau saya sih tidak pernah terpikir di luar negeri itu untuk kerja. Sebisa mungkin kalau ke luar negeri itu cuma buat happy-happy aja, jalan-jalan dan sebagainya. Karena menurut saya kerja di tempat orang di luar negeri itu ya kayak ibaratnya kita nggak yakin dengan Tuhan bahwa rezeki itu ya sudah Allah siapkan, sudah Allah kasih kita. Kita orang Indonesia, ketika kita mau keluar negeri ya kita nggak harus bersaing di sana, kerja di sana. Kecuali teman-teman dapat beasiswa dari ini Indonesia, kemudian ke luar negeri, biasanya itu sampai beasiswa doktor, kemudian tapi tetap teman-teman tuh nanti mereka tuh nggak boleh pulang biasanya, nggak boleh pulang, nanti mereka disuruh kerja di situ sampai mereka pensiun. Itu yang paling banyak terjadi kayak gitu. Ya tapi itu pilihan hidup sih. Semua orang punya pilihan, tapi tetap di ending akhirnya kan manusia itu tidak ada istilahnya lo warga negara mana gitu. Yang ada kan ketika kita kembali ke ini, kembali ke tanah lagi ya, artinya kita sudah meninggal ya semuanya akan sama. Tidak ada istilahnya yang jadi apapun gitu. Semua akan sama. Tergantung konsep kita dalam hal pemilihan pemikiran kita mau kemana. Kalau kita punya target ke luar negeri, teman-teman mau ini, apa apa di Jepang itu sampai usia 35 Pak teman-teman. Setelah usia 35, teman-teman masih bisa senang berkarir, setelah 35 bisa balik ke Indonesia bisa. Karena bahasa benar. Karena dia nggak bisa pulang gitu. Nggak pulang kontrak mereka 5 tahun pertama, kemudian 5 tahun kedua gitu. Padahal waktu itu dia sempat udah 3 tahun. Lebih sama 10 tahun. 10 tahun. Nah terus mereka tuh udah boleh pulang. Nggak pulang. Iya, jadi mau hari raya apapun itu nggak boleh. Karena mereka libur hari raya itu cuma libur tanggal merah doang. Nggak ada libur lain, nggak ada. Iya. Makanya sebenarnya orang-orang luar negeri itu cinta Indonesia. Buktinya orang luar negeri masuk ke Indonesia, mereka pindah jadi warga negara Indonesia. Mereka nggak mau balik. Buktinya orang-orang Cina aja yang ada di Indonesia, mereka betah di Indonesia. Nggak mau mereka pulang lagi ke Cina karena sana udah padat dan stresnya luar biasa tinggi. Hidup kan sebenarnya kita melihatnya sesuatu hal yang biasa, gitu, nggak melihat yang umum secara global. Kita pengen ke luar negeri bagus dan segala macam. Itu kan hanya kita manusia itu kan sawang sinawang kalau saya bilang. Tadi cerita orang kerja di Jepang temennya stres kan, berarti kan kita mikir hebat lah dia di sana ya. Tapi kan kita nggak tahu kehidupan di sana dia. Mungkin dari segi uang ya, kalau di antara yen di Indonesia pasti lebih gede di sana lah ya kalau dirupiahkan. Sebenarnya dia di sana mahal dia hidup. Kalau di sana dia nggak ngirit juga dia nggak akan punya tabungan. Itu sekitar kalau misalkan kita di sini kontrakan sejuta dapat kan, kalau di sana nggak dapat 2 juta lebih malahan bisa itu. Itu kota paling juga tempat tinggalnya cuma sekotak aja di sana kan. Orang rumah aja kan cuma apartemen nggak ada mereka rumah yang ini, mereka kecil-kecil tidak ada yang besar. Juga cuma segini doang kayak apa kayak alas biasa gitu. Karena mereka di sana terbiasa kayak gitu hidupnya. Jepang itu luar biasa disiplinnya, tapi teman-teman yang senang kayak bagus silakan. Coba kalau saya berpikir ya hidup kita tuh sebenarnya ngapa sih kita harus berpikir sesuatu hal yang keluar negeri itu ya jalan-jalan aja sih kalau saya mikirnya begitu. Tidak kerja di sana gitu, karena kalau kerja di sana beda halnya kalau kita punya usaha di sana, lain cerita. Kalau kerja di sana kayaknya berat. Karena budaya kita berbeda dengan budaya mereka, tingkat kerja kita juga berbeda dengan mereka. Kemudian konsep lain pendapatan nasional, ada namanya produk nasional ya, ada PNN Net National Product, NNP, ada Net National Income ya, ada pendapatan perseroan di sini ya, nah, perseorangan, pendapatan perorangan atau namanya personal income, ada juga disposable income, DI. Kita bahas satu persatu. Pertama adalah yang namanya produk nasional neto, PNN atau net national product gitu. Apa? Iya Pak. Kenapa? Enggak mau di sini. Ini Bapak itu juga. Dua.
share materi. Share materi. Ini kenapa? Oh, tadi nggak mau di. Makanya harus ini untuk nyala dulu. Ya, siap. Oke ya, ada ini, kemudian ada PNN ya, ada juga Net National Product di sini. PNN atau NNP adalah jumlah pendapatan yang diterima yang berdasarkan dari faktor-faktor produksi ya yang digunakan dia untuk memproduksikan barang dan jasa dalam satu tahun tertentu. Ada NNP itu sama dengan GDP dikurangi depresiasi. Depresiasi itu ada pengurangan-pengurangan yang berhubungan dengan apa pengurangan-pengurangan diproduksikan dalam satu tahun. Nanti bahannya saya share di link ya, para aku ya. Yang kedua adalah Net National Income atau NNI. Net National Income ini dikatakan bahwa dia adalah Net National Product NNP yang dikurangi dengan pajak secara tidak langsung dan ditambah subsidi. Ada subsidi, jika ada ya. Pendapatan nasional bersih ini meliputi pendapatan rumah tangga, kemudian pendapatan bisnis dan pemerintah yang ada. Jadi NNI sama dengan NNP dikurangi pajak tidak langsung ditambah subsidi. Ini adalah Net National Income, pendapatan nasionalnya yang tidak langsung ditambah dengan subsidi. Kemudian yang ketiga ada namanya pendapatan perseorangan atau personal income. Personal income ini adalah total pendapatan individu dari upah ya, dari perusahaan investasi dan usaha lainnya. Ini adalah jumlah dari semua pendapatan yang diterima oleh semua individu atau rumah tangga selama periode tertentu. Jadi semua tuh gajinya, investasinya. Kan sekarang kita kan lapor pajak juga ada kan. Lapor pajak itu pendapatan kita sebulan berapa, pasti kita selama setahun berapa. Kemudian ada nggak investasi, ada nggak saham, ada nggak aset yang kita punya, kendaraan kah, rumah segala macam. Muncul berikutnya utang, ada nggak utangnya. Jangan sampai teman-teman melaporkan pajak, teman-teman punya aset, tapi teman-teman ini masih ngutang, masih nyicil ke bank. Nah, itu nanti pemerintah nganggapnya, oh berarti teman-teman punya uang. Gitu. Tapi kalau teman-teman mendaftarkan itu sebagai hutang, nanti hutangnya berapa puluh juta lagi hutangnya, 100 juta lagi hutangnya. Kan sama para pejabat juga, ketika diaudit keuangannya, segala macam, dia punya uang 50 miliar, hutangnya 5M misalnya. Itu kan berarti masih ada yang belum dia selesaikan hutangnya itu. Nah, kemudian pendapatan personal income ini adalah NNI ditambah dengan transfer payment dikurangi dengan laba yang ditahan, kemudian dikurangi pajak perseroan ya, dalam hal ini VAT, dikurangi asuransi, dikurangi jaminan sosial. Kalau teman-teman punya asuransi dan sebagainya. Lagi disposable income. Ini adalah total personal income yang dikurangi dengan pajak langsung. Ini kalau pendapatan teman-teman punya pendapatan pribadi kan potong pajak. Kalau misalkan kita apa belanja gitu kan kayak waktu itu ada nih kita biasanya gitu. Dia tuh kalau misalkan habis makan gitu kan ada PPN gitu. Nah dia kumpul-kumpulin gitu terus katanya gitu buat pajak. Enggak, itu nggak usah dilaporin. Itu kan pajak pertambahan nilai ya. Kayak kita makan di luar, restoran segala macam itu sudah dipotong langsung sama mereka. Kita nggak punya hak buat tidak harus melaporkan. Yang kita laporin itu adalah pajak PPH, pajak penghasilan kita. Masa setiap ya dia buat konten saja sih. Jadi kalau buat konten kan kayaknya terasa lebih ini ya, lebih bagus lah mereka mendatangkan sesuatu hal yang lebih ini. Karena kan semuanya juga mereka kontenin yang lebih baik sehingga dengan konten yang ada dia mendapatkan uang dari situ. Sampai belanja 15 juta sekali belanja 20 juta itu sebenarnya buat konten aja. Karena menganggap itu nggak biasa. Semua orang nggak terbiasa belanja dengan puluhan juta di awal. Sekali belanja dia ini jadi akhirnya orang nonton, oh, ternyata jadi artis gitu ya, belum tentu dia juga bayar pakai kartu debit, itu kan bukan yang dia bayar, kan tahu juga gitu. Itu maksudnya settingan. Bukan settingan ya, itu dijadikan sebagai konten seolah-olah buat menarik, oh ternyata gaya hidupnya tinggi. Maaf, Hotman Paris dia pengacara 1 miliar, sebenarnya bukan otaknya yang hebat dibandingkan yang lain, otaknya sama, cuma kenapa dia mahal? Karena gaya hidupnya. Semua pakaian dia perlente, semua apapun dia ini, sampai cincinnya pun katanya ada miliaran. Saya nggak tahu harganya bener apa enggak gitu. Nah, mungkin kalau dia karena dia adalah orang itu dipercaya. Harga belum tentu. Harga baju Rp20.000 dipakai sama artis, orang taunya itu pakaian bagus mahal.
Anda pakai pakaian, maaf, yang harganya puluhan juta, Anda biar orang biasa aja, orang nggak percaya itu baju-baju mahal. Personal branding. Namanya kan ada yang personal asisten Hotman Paris Ya. dia dikasih mobil Itu bisa juga ketika dikasih mobil satu, dengan itu kan dia akan mendapatkan asistennya semuanya pakai mobil, kendaraan segala macam. Berarti perusahaan Hotman Paris ini maju besar, orang ketika ke dia nawarin pasti nggak bakal nawar CM 2M, percaya. Tapi kalau Hotman Paris ke karyawannya pelit-pelit, terekspos segala macam, orang nggak akan percaya lagi. Personal branding itu termasuk namanya biaya bisnis yang diberikan. Gak apa-apa keluar duit 150 juta, 200 juta buat mobil dia, tapi dia akan dapatkan cashback miliaran, puluhan miliar, miliar yang dia ini. Itu adalah personal branding dalam bisnis. Sama, teman punya perusahaan, teman punya perguruan tinggi dan segala macam. Ketika teman-teman mau dikatakan itu bagus, kasih semuanya aset. Ada fasilitas rumah, ada fasilitas ini. Maaf, di kampus Pelita Harapan tuh mereka ada dosen yang nggak boleh kemana-mana, rumah dikasih, mobil dikasih, gaji hampir 50-60 juta per bulan, dan nggak boleh kemana-mana, mereka nggak boleh ngajar di mana-mana. Itu mereka dibuat setting itu kenapa? Karena harganya mahal. UPH itu mahal, Presiden Indonesia itu sama, dia mempunyai suatu hal yang menjadikan itu menjadi nilai jual ke depannya. Karena brandsnya dia, kampusnya kampus menengah, enggak atas doang, enggak pakai menengah ya. Atas doang. Nah, kualitas nomor sekian, yang penting mahal. Suatu produk dikatakan maaf, produk MacBook, Apple, iPhone dan segala macam itu mahal ya. Kenapa dia mahal? Karena dia terkenal mahal, brandsnya. Tapi ketika dia jualnya murah, orang nggak ada yang mau beli. Coba di semua perusahaan semuanya pakai MacBook semua, semuanya pakai Apple semua. Ya, 5 tahun mereka di Apple tuh pinter, 5 tahun tuh udah nggak bisa update dengan program yang baru. Akhirnya yang ada dilelang, dijual dan segala macam. Itu brand, personal branding. Teman-teman boleh itu nggak boleh? Malah kalau misalnya ini lebih baik teman-teman membuat sesuatu hal yang baik untuk ini. Tingkat marketingnya betul, itu adalah salah satu namanya personal branding di dalam suatu usaha. Ini juga penting ya di dalam suatu personal branding yang ada di situ. Suaranya bocor nih, link Kristiani. Oh langsung giniin. Saya ini. Mute-nya itu Pak, yang ada mikrofonnya di mute. Enggak, tadi mau saya mutin semua, nggak apa-apa. Jadi suaranya biar kalau mau nanya boleh, nggak apa-apa. Oke, berikutnya. Iya, nggak apa-apa, nggak masalah. Nah, tadinya kalau ini mau saya unmute dari admin. Oke, berikutnya ini ada namanya contoh nih berhubungan dengan produk domestik bruto ya, GDP ini sekian rupiah, pendapatan neto dalam luar negeri pada faktor produksinya, ada kedua pendapatan bruto ya GNP, ada juga penyusutan ya, karena setiap tahun kan gedung atau mungkin perawatan yang kita pakai itu ada masa penyusutannya. Ada lagi produk nasional neto ya, dari pajak tidak langsung, ada lagi pendapatan nasional bersih ya, ada laba ditahan, ada iuran jaminan sosial, ada asuransi yang ada di sini, asal juga ada transfer payment. Ini biaya transfer. Ya, pendapatan perorangan ya dikurangi dengan pajak langsung. Nah, kita jelas pajak itu di bank aja kita punya pemasukan sekian, itu dapat bunga dipotong pajak juga. Gitu. Jadi otomatis kita nggak harus melaporkan di situ, karena semua sudah terpotong dengan sendirinya. Lagi pendapatan bebas. Contoh, ini ada untuk memberikan gambaran tentang perhitungan pendapatan nasional. Nah ini contohnya gini. Misal ada GDP adalah ini dalam bentuk miliar rupiah ya. 156.000 miliar. Ini kan harus pakainya kan sebenarnya T ini, 156 T gitu. Karena di sini ada angka kecil. Nah, kita pakainya dalam miliar rupiah. Produk yang dihasilkan masyarakat asing dalam negeri adalah 26.000. Ya, ketemulah ini dikurangi kan. Pendapatan GDP dikurangi produk yang dihasilkan asing, ini ketemu kan akan jadi pengurangan. Karena mereka dapatin
Kan orang asing Indonesia kan bayar pajak berapa persen. Mereka dapat keuntungan, itu buat mereka keuntungannya, makanya dikurangi. Ada produk yang dihasilkan masyarakat nasional dalam di luar negeri, ini 10-nya, ya, ini ada dikurangin. Ya. Kalau ini kan pendapatan dihasilkan masyarakat kita di luar negeri ditambah 140 ribu miliar. Ini adalah GNP, Gross National Product. Ada yang penyusutan nih, penggantian barang modal. Kan barang, mesin, bangunan, untuk butuh renovasi itu kan pasti ada penyusutan. Ada yang harus perbaikan dan segala macam, susut harganya. Sama kayak laptop. Ini masa hidupnya berapa tahun? Karena masa dia nyala berapa lama? Pak, saya awet banget, gak pernah dipakai. Iya, karena ada masa ini. Masa dia nyala, masa dia hidupnya itu berapa lama itu, berapa jam itu ada. Sehingga kalau nggak ada begitu, plek, hilang. Cok aja. Kalau semuanya awet sampai dengan puluhan tahun, nggak laku-laku perusahaan. Nah, kemudian ada lagi dikurangi dengan berbagai macam hal di sini ya. Ada mulai DNP ya, ada pajak tidak langsung dikurangin, ada ini adalah net national income 103.000. Lagi dana sosial, dana laba ditahan ya, pajak perusahaan yang ada. Nah, ini ditambahkan, ini akan menjadi pengurang di sini. 82.000. Transfer pemerintah ini 8.000. Udah ya, transfernya, pembayaran pemindahan pemerintah. Karena kalau pajaknya dari luar negeri, transfer negeri itu luar biasa. Apalagi pemerintah itu ada pajak ke pajak. Ada lagi PI, personal income ya, 74.000, pajak langsung 4.000, kemudian DI disposable income-nya ini 70.000 ya. Tabungan atau saving 15.000, kemudian pengeluaran konsumsi perorangan ada 55.000 miliar rupiah. Nah, ini adalah contoh untuk mendapatkan pengeluaran GDP secara tidak langsung. Nah, ini contoh kalau pendapatan disposable income. Disposable income di sini, misalnya harga suatu negara nih, GDP-nya 1,500 miliar. Warga negara asing dalam negeri, pendapatan mereka 750 miliar. Ada penjualan barang adalah 215 miliar ya. Kemudian pajak tidak langsungnya 175 miliar, laba ditahannya 80 miliar misalnya. Kemudian jaminan sosialnya 50 miliar, transfer payment-nya 65 miliar, ada pajak langsung 85 miliar. Nah, berapakah disposable income-nya? Disposable income-nya berarti cari dulu GDP. GDP ditambah dengan produk warga negara Indonesia di luar negeri, dikurangi dengan produk warga negara asing di dalam negeri berapa. Nah, ini kan 1.500 miliar dikurangi dengan 350 miliar. Nanti ketemunya GNP adalah 1.150 miliar. GNP-nya. Kemudian cari ada NNP, NNP ini adalah GDP dikurangi penyusutan. Di mana NNP ini adalah 1.150 miliar dikurangi 215 miliar. Jadi NNP sama dengan 935 miliar. Bagaimana cara mencarinya, cari NNI-nya? Nah, ini adalah NNI sama dengan NNP dikurangi pajak langsung. 935 miliar dikurangi 175 miliar, ketemu 760 miliar. Kemudian bagaimana mencari personal income-nya? Berarti personal income, NNI ditambah transfer payment dikurangi dalam kurung laba ditahan tambah pajak perorangan tambah jaminan sosial. Didapatkan 760 miliar ditambah 65 miliar dikurangi 80 miliar ditambah 35 tambah 50. Ketemunya 825 dikurangi 165. Kamu 660 miliar. Ini adalah personal income. DI-nya gimana? Nah, DI-nya berarti personal income dikurangi pajak langsung. Katanya 575 miliar. Ini gambaran saja ya. Saya nggak ngajarin hitungan ke teman-teman secara ini. Teman-teman bisa melihat gambar, oh ternyata uang negara itu dapatnya dari berbagai macam sumber. Gitu. Tidak hanya dari pajak ya, ada juga pendapatan dari orang luar negeri, orang kita yang di luar negeri gitu ya. Nah, itu yang namanya pendapatan nasional. Nah, ini kemudian pendapatan nasional ini dari harga berlaku dan harga tetapnya dia konstan. Harga berlaku itu sama dengan nilai barang dan jasa yang dihasilkan dalam suatu tahun yang dinilai menurut harga, kemudian dikurangi harga yang berlaku pada tahun tersebut, harganya dikurangi.
dengan harga yang berlaku, maka nilainya ini pasti meningkat setiap tahun. Pada 1 tahun tertentu yang misalnya tahun sebelumnya dan seterusnya digunakan untuk menilai barang dan jasa yang dihasilkan pada tahun ke tahun. Ini adalah harga tetap. Sebut juga sebagai pendapatan nasional real yang dia dapatin setiap tahun. Bila kita menghitung nih tingkat pertumbuhan ekonomi, maka digunakan sebagai dasar adalah harga konstan dalam perekonomian kita seperti itu. Pendapatan kita. Contoh perhitungan harga konstan dalam 3 jenis industri dan harga jual dari masing-masing produk nih mulai tahun 2010 sampai tahun 2015. Misalnya produk industri ABC, nah jumlah produksinya adalah di 1000, produk A, produk B-nya 2000, produk C-nya 800. Harga jual per unitnya beda-beda ya. Yang A itu 5000, B itu adalah 6000, C adalah 10000. Nilai produksinya yang diproduksi sini adalah dikalikan 1000 kali 5000 ketemu 5 juta. Ini 2000 kali 6000 ketemu 12 juta. 800 kali 1000 10.000. Maka ketemunya adalah 8 juta. Kendor ini. Sebentar ya, yang online ada trouble di InFocus. Oke, tampilannya jadi kecil ya. Oke, berikutnya ini kondisi yang tahun 2010 nih ya kondisinya ya. Ketemu 25 juta dia di sini kan. Dia 5 tambah 12 tambah 8 25. Nah, kondisi tahun 2015 misalnya produk A-nya dia naik. Dari tadi 1000 kan, naik jadi 1250. Ya, harga jual per unitnya naik ya di sini. Naik juga ya. 5.000. 7 juta. Jadi kalau dihitung berarti nilai produk selama 5 tahun ya 2010 sampai 2015 jika dihitung dari harga bahan baku beda. Jadi harga delta NP-nya nah berarti 37.500.000 ini yang tahun 2015 dikurangi dengan tahun 2010 25 juta. Ternyata kenaikannya hampir setengahnya 50%, 25 juta kenaikannya. Samanya teman-teman membangun rumah, nanti Pak saya mau nabung dulu 10 tahun. Nanti 10 tahun berikutnya uangnya udah berkurang tuh 50%. Jadi uang 100 juta dengan sekarang nanti 10 tahun lagi hampir sama uang itu nilainya dengan 50 juta. Karena kalau nabung uang itu kita mau tidak mau akan rugi, mengalami inflasi dan sebagainya. Kalau di sini kan lihat sederhana, kalau selama 5 tahun aja bedanya hampir 50%, benar, berarti asumsinya setiap tahun inflasinya 10%. Ya kan? Makanya kenaikan gaji UMR juga 10%-an. 10 sampai 12% biasanya kenaikannya. Artinya apa? Gaji teman-teman setiap tahunnya sama. Karena nilainya sama, nominalnya besar. Saya kerja di PT tahun 2006, gaji saya itu 825.000. Dengan sekarang udah gitu berapa sekarang? Menjadi 500. Berarti uang 800.000. Tahun 2006 dengan sekarang 5.500.000 itu sama. Jadi sama, nominalnya sudah besar. Sama. Saya harus suka mengevaluasi orang zaman dulu ya,
tinggal di kampung, dia cuma petani ya, kadang-kadang dia cuma peternak kambing dan sebagainya gitu ya. Dia berangkat kerja pagi, pulang-pulang sore dia udah sampai rumah ya. Nah, dia rumah biasa gitu, anak-anaknya ada yang nyampe 8, ada yang nyampe 10, anaknya pada kuliah semua, pada berhasil gitu. Saya mikir gitu, dia kerja nggak ngoyo Senin sampai setiap hari cuma sampai jam 4 dia pulang. Tapi hebatnya mereka itu keberkahan hidupnya, tanah punya, rumah punya, halaman punya, sawah punya, kaya mereka dibandingkan dengan orang-orang sekarang yang sok sibuk kerja P7, pergi pagi pulang petang, pendapatan pas-pasan gitu ya. Bedanya di mana tuh kayak gitu? Keberkahan ya kan, mereka kumpul sama keluarga udah jam-jam bis maghrib, mereka habis sholat maghrib bareng di rumah, mereka kumpul bareng, ngopi bareng, ngeteh bareng, ngobrol, main sama anak dan segala. Sekarang kita pulang udah malam, anak udah nggak tahu kemana ya, udah pada tidur, kadang asik dengan dunianya, sampai rumah udah stres dengan kehidupan kantor, main gadget dan sebagainya gitu. Nah itu yang menyebabkan keberkahannya hilang, sehingga ketika lihat nominalnya besar tetapi tidak berkah. Itu sih kalau saya. Maka sama halnya tadi bilang temennya, Pak teman saya di Korea gini-gini, di Jepang gini-gini. Saya mengatakan bukan melihat sesuatu orang itu melihat karena hebatnya dia di luar negeri. Tapi ketika dia masuk usia pensiun, bisa nggak dia bergaya hidup mewah, bergaya hidup ibaratnya itu lux ya. Karena saat tua kita butuh namanya memanjakan diri. Jangan sampai dia masa tua berbalik, capek, memanjakan diri di masa muda. Nah itu yang bahaya. Jadi sebenarnya esensinya adalah ketika kita hidup sampai kita usia produktif, ya itu adalah pikirkan ke depan, di masa tua bisa nggak bergaya hidup. Kalau nggak bisa bergaya hidup berarti ada yang salah selama kita hidup. Orang-orang tua dulu, saya mau bilang gitu, saya bilang orang-orang tua dulu saya lihat gitu ya, melihat kakek saya, nenek saya, hidupnya sederhana, nggak ada istilahnya zaman dulu belum ada lampu aja dulu, saya masih kecil belum ada lampu, belum masuk gitu ya. Sekarang udah dengan berbagai teknologi, dengan ini semua sekarang udah mulai, udah asik dengan kesibukannya masing-masing. Ternyata yang salah adalah keberkahan dalam hidup kita yang salah. Itu yang menyebabkan kita kurang. Nah, terus dari tadi ketika kita sudah ketemu 50%, balik ke sini. Nah, sekarang bagaimana kita asumsinya? Kalau dari produksi 2015 nah ke 2010, nah ini dihitung adalah 29 juta nih katanya. Karena dia ada kenaikan dari tahunnya. Dari nilai produksinya, produksi A itu 1.250, harga jualnya adalah 5.000, dapatnya 6.250.000. Produk B-nya 2250, jadi 6.000 harga jualnya, jadi 13,5 juta. Kemudian kalau 1.000 produk C-nya, maka dikali jualnya 10.000, ketemu 10 juta. Dihitung ketemu 29,750 juta. Artinya, selama pertambahan nilai produksi selama 2010 sampai 2015, jika hitung dari harga konstan tahun 2010 ya, berarti di sini ada namanya NB 29 juta 750.000 dikurangi 25 juta dibagi 25 juta, sekarangnya adalah 19%, mau 19. Kemudian dari selama 5 tahun realnya dia mengalami peningkatan 19% peningkatannya dari tahun 2010 ke tahun 2015. Kalau ini tadi nilainya ubah ya, beda ya, ini nilainya, ini pertambahannya berapa nominal dengan istilah kan ini kan pertambahannya sekian gitu ya. Tapi kalau yang ini nilainya apa? Hanya sekedar berbicara tentang tumbuhnya berapa. Ternyata tumbuhnya nilainya ternyata turun, sama ada inflasi dan sebagainya. Gitu. Selanjutnya pendapatan nasional dari harga pasar dan harga faktor ya. Ada harga pasar, ini jika perhitungan nilainya barang ini menggunakan harga yang dibayar oleh pembeli, harga pasar. Kalau harga faktor tergantung dari penilaian ada faktor produksi untuk memproduksi barang tersebut. Di harga pasar sama dengan harga faktor ditambah indirect tax ya, tax langsung, pajak langsung, dikurangi dengan substitusinya begini. Ini ada masalah nih perhitungan ganda ya.
Di dalamnya ada, nanti kita belajar tentang masalah perhitungan GNP yang dihitung dari seluruh nilai dari barang dan jasa akhirnya, ada namanya final product ya. Sedangkan ada juga barang yang antara intermediate good tidak diikutsertakan. Contoh, GNP akan memasukkan roti tapi tidak memasukkan gandum. GNP akan memasukkan mobil tapi tidak memasukkan baja. Padahal sebenarnya itu kan satu kesatuan ya, dia bahannya dari situ bahan bakunya. Dalam pendekatan arus penghasilan, nah masalah perhitungan ini adalah perhitungan ganda yang diselesaikan dengan menggunakan metode nilai tambah. Nilai tambah itu adalah value added-nya, merupakan nilai selisih antara nilai penjualan perusahaan dengan nilai pembelian bahan mentah serta jasa dari perusahaan lainnya. Hitung nih pengukurannya. Ada gunakan 3 metode dalam hal pendapatan nasional itu, ada 3 metode pendekatan. Pertama adalah pendekatan produksi, kedua adalah pendekatan pendapatan income approve ya, ketiga adalah pendapatan pengeluaran expenditure approve. Kita bahas satu persatu. Pertama tadi adalah metode produksi. Metode produksi ini berarti pendapatan nasional yang dihitung dari nilai tambah. Ada value-nya di sini, value add-nya gimana? Yang diciptakan dalam suatu proses produksi. Sehingga metode ini menjumlahkan nilai yang ditambah yang diwujudkan oleh perusahaan di berbagai lapangan usaha dalam perekonomian. Nah, ada berikutnya GNP menurut lapangan usaha di Indonesia. Pertama ada GNP-nya pertanian ya, ada peternakan, ada kehutanan ya, ada perikanan. Indonesia tuh luas banget. Indonesia itu negara yang SDA-nya paling luar biasa, paling kaya. Tapi kita kadang-kadang nggak bisa ngelola, akhirnya orang luar negeri pada pinter-pinter, mereka kerjasama. Padahal sebenarnya yang paling rugi kita ya, kita diambil, kita cuma dapat pajak doang berapa persen dari situ. Rugi banget. Kemudian yang kedua adalah pertambangan dan penggalian. Ya. Kemudian lagi industri pengolahan, ada listrik, ada gas, ada air, ya, ada bangunan, ada perdagangan hotel. Ya. Hotel itu yang dijual itu jasa ya. Karena kalau teman-teman hotel nggak bisa tuh dibawa pulang, customer bawa pulang nggak bisa ya, nah, karena dia adalah jasa di situ ya. Nah restoran juga yang dinikmati makanan, kalau ini masih ada produk ya yang kita nikmati. Kemudian pengangkutan, jasa komunikasi ini jasa. Handphone ini kita bisa berkomunikasi dengan teman-teman kita luar negeri itu jasa. Kita beli pulsa dong nggak kelihatan, beli kuota nggak kelihatan. Tapi dengan itu bisa menyatukan kita dengan berbagai macam zaman saat ini. Gara-gara si pandemi itu, coba tanpa ada pandemi. Kalau tanpa ada pandemi agak berat itu, bergerak online itu berat. Sekarang aja udah dianggap biasa. Dulu nggak boleh. Dianggapnya nggak ini. Akhirnya pandemi itu mewajibkan semuanya harus online. Kenapa mewajibkan? Karena kalau tanpa ada itu nggak bisa. Kemudian dengan menurut lapangan ininya ada jasa lain ya, ada keuangan, ada sewa, ya, ada jasa perusahaan, sampai dengan jasa lainnya termasuk jasa pemerintahan. Nah ini rumusnya kalau mungkin perhitungannya. Ya mulai dari berbagai macam metode ini produksinya, ada Y ya sama dengan Q1 kali P1 tambah Q2 kali P2 dan seterusnya sampai dengan QN dikalikan dengan PN. Y adalah pendapatan nasionalnya, P1-nya adalah harga barang ke-1, PN-nya adalah harga barang ke-N ya, Q1-nya adalah jenis barang ke-1, QN-nya adalah jenis barang ke-N. Nah ini adalah rumus di dalam menghitung metode produksi. Kita presensi dulu ya, udah 1 jam ya. Selama kita sampai jam 12. Emang nggak mau istirahat? Istirahat jam 12. Kita terlalu ini. Biasanya itu 90 menit lebih sih biasanya. Sampai jam 12. Karena nanti masuk lagi jam 1 kan? Iya, coba jam 12.45 selesai, belum makan, belum sholat, tuh butuh waktu setengah jam paling cepat gitu. Kenapa? Jumat. Sekarang karena nggak longgar, karena memang kuliahnya dijadiin 2 hari kan? Di apa?
Kebanyakannya kuliah di Sabtu. Oh Sabtu banyakannya. Tuh dinikmatin aja. Karena ya itulah kuliah enaknya. Ntar ada cerita. Ada cerita. Dulu saya kuliah dari pagi sampai malam. Dari pagi sampai malam dulu. Hmm. Saya malah pikir kadang nanti ke depan generasi berikutnya enak kuliah. Sok aja semuanya online. Mau kuliah luar negeri aja online nanti. Itu memang dari dulu memang UT itu kampus negeri, dia bukan kampus swasta. Dia punya pemerintah, akreditasinya pun UT itu sama dengan kampus UI, kampus UGM. Dia kampus negeri punya pemerintah. Itu bukan kampus swasta dia. Bahkan dia punya mahasiswa luar negeri. Dia punya mahasiswa yang di Korea ada, Korea yang di Malaysia ada mahasiswa ini. Makanya itu yang menyebabkan UT itu kampus pionir, kampus pertama yang online. Akhirnya sekarang semua kampus ngikutin ya, gara-gara pandemi COVID. Jadi kalau tanpa adanya ini dipermasalahkan. Sekarang banyak kuliah-kuliah kalau teman-teman ini kan di ini tidak harus teman-teman berpikir kuliah tuh ke luar negeri harus setiap hari, enggak. Kadang ke luar negeri cuma sekedar doang, paling cuma sebulan sekali, kadang-kadang 3 bulan sekali. Gitu. Itu yang menyebabkan teman-teman bisa ke depan kuliah online ijazah luar negeri. Saya pakai WiFi kampus nih. Yang tempat ya, tempat. Bentar ya, agak keputus ya. Sudah join lagi. Kita presensi dulu ya. Bisa letak semua.
di online sebenarnya baru di Patrick kalau pakai wifi kampus terputus. Ngedor katanya berarti ya, pendapatan nasional. Tanggal 12 ya. Oke, kita ini dulu, presensi dulu. Aisyah Diah Pertiwi. Hadir Bapak. Ini belum saya screen ya sebentar. Oke. Aisyah Diah Pertiwi. Oke. Dini Andini. Hadir Pak. Hadir. Hadir Bapak. Elisa Trisenda. Hadir Pak. Hadir. Dedi Agustin. Hadir Pak. Siti Melisa. Hadir enggak? Siti Melisa. Gak ada yang lihat. Siti Melisa ada nggak? Gak ada ya, Siti Melisa ya. Ada kabar? Izin atau apa? Zaidan Ahmad ada offline ya. Intan P. Silitonga ini offline juga. Sipa Septiani. Kan kemarin itu kan karena puasa, nggak bisa ini dong. Sipa ada di room online nggak? Nggak ada. Audia Aprilia. Hadir Pak. Muhammad Zainuddin. Hadir Pak. Muhammad Firmansah Kosasi. Hadir Pak. Ajijah Alfianti. Hadir Pak. Berarti enggak ada, Sipa nggak ada nih, Sipa Septiani sama Siti Melisa. Kalau ada info ya. Oke, berikutnya ini baru 2 hari yang lalu. Yang katanya itu udah berapa hari
Ratih Wulandari. Hadir, Pak. Ya. Sri Rahayu. Hadir Bapak. Lingling Kristiani. Hadir Pak. Selvi Yanita. Keren ya. Maya Susanti. Hadir, Pak. Bapak, tadi aku belum dipanggil, Siti Melisa. Tadi sempat keluar Zoom, soalnya sinyalnya susah. Siapa namanya? Siti Melisa, Pak. Manajemen. Oh, berarti yang kelas yang 5%. Kelasnya sama ya. Kenapa disamain kodenya? Yang 12 pesertanya. Tadi siapa? Siva ini Siti Melisa ya? Pak. Iya. Ada lagi? Sipa nggak ada? Sipa Septiani. Adakah? Ada. Kalau ada di akhir ya. Baik, kita lanjutkan berikutnya tentang pendekatan ya, pendekatan produksi ini. Pendekatan produksi yang berhubungan dengan contoh perhitungan dari pendapatan nasional ini, pendapatan produksi. Misalnya, ini ada tabel nilai ini, nilai pertambahan biaya barang ya, mulai dari barang-barang yang dibutuhkan ya, mulai dari ada kapas, ada benang, ada kain, ada baju anak ya, kemudian sampai dengan nilai akhirnya. Dia kapas ya. Nilai tambahnya dia 10.000 sehingga ada tambahan nilai di sini. Cuma kapas diolah jadi benang, harganya naik kan, 15.000. Jadi ada selisih dong, 5.000 rupiah. Jadi ini selisihnya pertambahan nilainya ada 5.000. Benang jadi kain nih, 18.000 bedanya. 1.000 nih dari harga benang ini. 18.000 dikurang 15.000 ketemu 3.000. Ada baju anak, 25.000 nih baju anak. Kemudian sampai dengan nilai tambah ada 7.000 ya, jadi dikurangi 7.000 sehingga nilai akhir yang didapat jadi nilai tambahnya 25.000 tuh, jadi beraneka ragam. Makanya kalau Indonesia kita hanya penghasil ini, kemudian mereka yang orang luar negeri yang membuat ya sulit. Sama kayak itu jualnya jual barang mentah, rugi banget kan barang mentah kan. Ini harganya bisa jadi 2 kali lipat harganya tuh, 2,5 kali lipat kan dari harga kapas ini aja kan, kelola lagi tuh jadi 25.000 tidaknya.
Contoh kegiatan lain nih, penebangan kayu misalnya nilai produksi 100.000 rupiah nih, kayu doang. Kayu yang digergaji dipotong-potong-potong nggak gelondongan gitu, harganya naik jadi 400.000. Jadi dia punya nilai tambah tuh, rupiah nilai tambahnya. Kemudian dibuatin peralatan, dibuat kursi, dibuat meja, ini sekitar 200. Jadi naik lagi tuh, 800.000. Daripada yang nebang kayunya duitnya dikit cuma 100.000, mending jadi penjualan 100.000 gitu. Gak ngapa-ngapain cuma jualin doang kan. Kalau gergaji kan dia butuh usaha kan, capek itu, cuma beda cuma 100.000 bedanya. Kalau saya mendingan jadi yang jual, nggak capek-capek. Kalau membuat perabot kan lumayan tuh, dari kayu pikir dia kan gimana caranya kan jadi kan 400.000 wajar lah ya. Saya tugas seorang marketing itu paling enak sebenarnya, nggak ngapa-ngapain, cuma tinggal telepon doang, dia malah kirim, dapat duit lumayan. Kayak gitu ya. Jadi tergantung dari mana polanya gitu. Ada lagi metode pengeluaran yang kedua. Cara menghitungnya di sini dengan pendapatan nasional ini melalui berbagai macam pendekatan. Pendekatan pengeluaran ya dilakukan dengan menjumlah seluruh pengeluaran dari sektor ekonomi, baik rumah tangga, perusahaan, pemerintah, dan masyarakat luar negeri pada umumnya dalam selama 1 tahun. Ini contohnya. Ini rumusnya. Y sama dengan C tambah G tambah 1 tambah X min M. Y pendapatan nasional, GDP, C adalah konsumsi rumah tangga, konsumsinya. G adalah government pengeluaran pemerintah, I-nya adalah investasi, pengeluaran produsen, X-nya adalah ekspor, M-nya adalah impor. Nah, kalau contohnya gini. Untuk negara dia punya pendapatan nih, konsumsi masyarakatnya 90.000 ya, pendapatan laba usahanya 20 juta, pengeluaran negaranya terus 30 juta, pengeluaran investasinya 50 juta, ekspornya 15 juta, impornya 20 juta. Berapa semuanya? Maksudnya ini bertambahin semua kecuali ekspor dan impor yang dikurangin kan. Ya. Jadi kalau di sini jadinya apa? Ini dong yang dikurangin. Semua tambahin semua kan. 90 tambah 20 tambah 130 tambah 40 tambah 50 tambah 5 juta selisihnya. Mau berapa? Terus 65. Gampang lah ya, ini nggak ada penyelesaiannya, bahkan cuma 300 rumus doang. Kemudian berikutnya metode pendapatan. Ini adalah metode di mana dia bisa mendapatkan pendapatan berupa hasil dari penjumlahan seluruh penerimaan yang diterima oleh pemilik faktor produksi dalam suatu negara. Ini selama 1 periode atau selama 1 tahun. Nah, hal ini termasuk juga dalamnya ada faktor produksi nih, dalamnya ada tenaga kerja, ada modal ya, ada tanah, dan ada keahlian atau kewirausahaan yang ada di situ. Nah ini, dan nih dengan demikian pendapatan nasional menurut metode penerimaan rumusnya ini, Y sama dengan R tambah W tambah 1 tambah P, ya kan? Dimana Y adalah pendapatan nasional, R-nya adalah biaya sewa, ya, sewa, kemudian adalah upah, kemudian interest bunga, I adalah profit. Ini metode. Ini contohnya, kalau teman-teman selesaikan, berarti tinggal ini aja, tambahin semua nih, itu gampang. Negara punya pendapatan jauh, hitungnya 110, 500, ada waste-nya ini 40.000, social expenditure 44, 45.200, range 20.000, investment 20, yang 40, profit pendapatan tadi gunakan, tambahin semua berapa teman?
impor sama ekspornya udah dikurangi. Nanti terakhir impor ini kurang impor. Nah kan kalau misalnya kita ini ekspor dan impor dikurangi, kan tetap dia ngaruh antara harga ekspor kan kita dapat nih, kalau impor kita malah kita beli barang kan impor namanya, barang dibeli, tetap ekspor tetap ada tetap dikurangi. Total 1,9. Nah berikutnya pertumbuhan ekonomi. Ini mau jam 12 nih kita selesaikan. Pertumbuhan ekonomi ini adalah pertumbuhan dapat diartikan sebagai peningkatan nilai barang dan jasa nih. Ini adalah nilai produksi yang dihasilkan oleh suatu perekonomian, ada nasional ataupun regional, dari satu periode ke periode tertentu. Ini diukur dengan menggunakan nilai PDB atau PDRB. Lagi menurut Budiono, output per kapita. Ini pertumbuhan ekonomi diukur dengan PDBT, PDB tahun tertentu, kemudian kalau PTBT -1 berarti tahun sebelumnya, ya kan? T dalam tahun sekarang dan tahun yang dicari nilainya berdasarkan dari harga konstannya. Nah, ini contohnya PDB tahun 2000 triliun, sedangkan PDB pada tahun 2007 adalah 420 tingkat. Nah, asumsikan berdasarkan tahun sebelumnya 2007 berarti 407 kurangi 420 kali 100%. Ternyata pertumbuhan PDB-nya 11,9. Berikutnya ada pertumbuhan ekonomi berdasarkan GDP nominal. GDP dihitung berdasarkan harga konstan GDP nominal nasional nih pada perekonomian sederhana ada dua macam konsumen RTP lembaga namanya pengeluaran rumah tangga konsumsi. Di situ berarti pertanyaannya hanya sekedar berbicara tentang masalah faktor produksi, gaji, upah, sewa, bunga, dan keuntungan yang ada. Alirannya apa? Rumah tangga ya udah perusahaan memproduksi dananya kemudian dialirkan ke rumah tangga biar beli. Rumah tangga beli, perusahaan ini uangnya balik ke perusahaan. Simpel. Ini pengeluaran rumah tangga konsumsi. Beda kalau misalnya ini ada macam perekonomian, ada rumah tangga konsumen RTK, ada rumah tangga produsen RTP, ada rumah tangga negara. Nah, ini ada negaranya sebagai penyeimbang tengah-tengahnya, sehingga menjadikan perubahannya berubah nih kalau lihat dari polanya berubah. Oh, balik ke 18. Nah ini ya. Nah ini adalah gaji, upah, ada bunga-bunga nih. Mulai dari mana? Mulai dari mana? Mulai dari lembaga keuangan sampai rumah kedudukan perusahaan nih. Dia menciptakan sesuatu, tapi dia menciptakan produk berupa barang dan berupa jasa. Kalau mulai dari perusahaan ini dan juga rumah tangga, tetap yang tadi ya, rumah tangga dia membeli ke perusahaan, tapi juga harus bayar pajak ya. Perusahaan bayar pajak, rumah tangga juga bayar pajak gitu ya. Nah, dengan adanya ini berarti ini ada konsumsi rumah tangga. Rumah tangga dia punya uang dan juga ada sedikit tabungan disimpan ke lembaga keuangan perbankan. Dia punya duit, minjem. Ya, peminjaman. Nah, atau punya modal dilakukan investasi kalau perusahaan minjam. Tapi kalau rumah tangga yang minjam, ini buat konsumtif biasanya. Nah, ini adalah tentang
sewa, keuntungan, bunga, dan keuntungan lainnya. Ada lagi pendapatan per kapitanya perekonomian terbuka. Tambah satu lagi, masyarakat luar negeri. Pelaku ekonominya nih ada rumah tangga konsumen, rumah tangga produsen RTP, ada rumah tangga negara, ada rumah tangga luar negeri MLN. Jadi gambarnya berubah. Kenapa kalau saya klik balik ke sini lagi ya? Kenapa balik ke situ lagi? Nih, nah ininya mulai dari berbagai macam nih alirannya. Di sini ada pendapatan, faktor produksi ya. Nah, mulai sama mulai dari perusahaan. Tapi bedanya di sini Yang pertama, aliran yang pertama di sini dia mengalirkan yang atas ini nih, aliran pendapatan faktor produksi nih dari perusahaan ke rumah tangga. Aliran kedua, perusahaan ini membayar pajak perusahaan kepada pemerintah. Aliran ketiga, rumah tangga yang bayar pajak. Kan ada pajak pertambahan nilai kan, makan di restoran, apapun dia bayar pajak. Dia punya produksi dan barang ya, dia belanja. Aliran yang kelima di sini adalah impor. Rumah tangga dia beli dari luar negeri, impor nih. Aliran luar negeri kalau ini ekspor nih pada perusahaan, ekspor dapat uang kan dia keluar. Tapi ini dari 5 ke 6 dulu. Oh, rumah tangga ternyata punya tabungan, ada investasi keuangan di sini, ya. Kemudian setelah itu ada pinjaman, penanaman modal, investasi nih perusahaan ini. Yang kesembilan adalah berhubungan dengan mana 9. Luar negeri udah 9, 10. Nih, pengeluaran pemerintah. Dapat duit, dapat pajak. Kan ada APBN negara, negara pendapatan belanja negara, ada APBD, APBN ya, itu semua diinikan dan ujung-ujungnya itu uang dari mana? Dari pajak kita, dari keuntungan BUMN dan segala macam. Sehingga income per kapita, pendapatan per kapita, pendapatan rata-rata yang didapatkan produk dari suatu negara dalam periode tertentu. Ada IPC digunakan dengan menggunakan rumus tingkat kemakmuran suatu negara. Pada suatu negara ada IPC sama dengan GNP per Ki. GNP adalah gross dapat kita mulai sini dan ada Filipina, ada India di sini. Gen 28, 640, Cina udah 7 ya, 8, 4240, Filipina 378, 930, Indonesia 800, 680, India lumayan misal 3 jutaan juga, hampir kedua dari China ya. Padahal India itu sama Indonesia hampir 11-12. Ya. India itu karena mereka kepercayaannya hewan sapi itu di sana sangat diinikan, sangat diinginkan. Jadi kalau bagaimana dan mereka paling mana aja. Mereka dianggapnya hewan. Kitanya di sini penduduknya itu 31,6. Cina paling tinggi. Bisa ini juga sama, penduduknya tinggi banget. Kan hampir 998 juta. Masih padat. Cina yang paling padat, makanya dia paling banyak. Malaysia kecil tuh 1,6. Makanya berangkatnya kali ini. Makanya jumlah tinggi penduduk dengan yang juga tinggi ya lumayan harganya. Cina paling tinggi kan. Jumlah penduduk, pendapatan per kapita ini rumusnya gini, pendapatan per kapita sama dengan GNP per dibagi jumlah penduduk, dibagi ini bagi ini bagi ini. Malaysia kenapa? Jumlah penduduknya sedikit. Cina ya paling banyak dia gitu kan. Kalau GNP-nya Filipina itu 378 930 ya dibagi dengan 7 ya
juta 100. Nah, ini sama ya. Teman-teman kalau mau penjabarannya di bawah, kalau mau itu bisa di samping. Kemudian distribusi pendapatan bagaimana? Ada namanya distribusi pendapatan memiliki pengertian penyebaran pendapatan pada suatu wilayah geografis. Untuk mengetahui ketimpangan pendapatan ini biasanya menggunakan Gini ratio atau kita kenal dengan nama kurva Lorenz. Koefisien Gini artinya apa? Ukuran ketidakmerataan atau ketimpangan agregat secara keseluruhan yang angkanya berkisar antara 0 pemerataan ya sempurna hingga 1 ketimpangan yang sempurna. Koefisien Gini ini dapat diperoleh dengan menghitung rasio bidang ya, bidang diagonal dan kurva Lorenz dibagi dengan jumlah separuh bidang di mana kurva Lorenz itu berada. Ini kalau digambarkan ini adalah kurva Lorenz. Mungkin kalau misalnya di matematika ini namanya sebagai kayak seperempat lingkaran ya. Sama dengan lingkaran ini. Jadi kita seperempat lingkaran berapa? Kalau ketemu ini ketemu pakai dan atau X-nya antara 0 sampai dengan 0,4 ya. X-nya 0 berarti merata sempurna. Kalau X-nya antara 0 kurang dari 0,4 maka ada ketimpangan tapi rendah ketimpangannya. Kalau 0,4 sampai 0,5 ada tingkat ketimpangan yang sedang. Kalau 0,5 kurang besar dari 1 maka ketimpangan tinggi. Kalau X itu sampai hari ini. Terima kasih. Silahkan jika ada sharing atau pertanyaan, persilahkan. Bahannya saya share nanti setelah selesai. Monggo, kalau ada, silahkan. Suaranya putus-putus tuh tadi, berarti saya pakai WiFi kampus nggak bisa, harus pakai tab ini sendiri. Mungkin karena biasanya kalau ini pakai kamera, kemudian pakai latar belakang ini kuat, terus juga suara itu biasanya ngaruh banget. Kalau ini agak kurang biasanya. Ada? Kalau nggak ada, teman-teman boleh istirahat dulu. Nanti teman-teman lanjut lagi jam 1 ya. Jam 1 lanjut lagi. Boleh nanti ini ya, minggu depan tuh Jumat tanggal merah. Tanggal merah. Oh gereja. Oh iya benar itu ya, kenaikan Isalamasi ya. Hiburannya ya. Oke. 18, 19. Nah, kemungkinan saya kalau tanggal 19 saya enggak, kalau nggak hadir berarti nanti diganti di itu ya. Besok aja kalau itu. Jadi saya begitu suka keluar Artiknas. Oke, nanti di grup aja. Monggo, terima kasih untuk hari ini yang di online maupun yang di offline. Kita akhir bersama alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Oke, istirahat dulu silakan. Yang mau istirahat, yang nggak mau istirahat ya monggo. Terima kasih Pak. Izin Bapak.